Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Pratama dari Fakultas Vokasi D4 Universitas Balikpapan, kelas A1 dengan NPM 207052659. Pertama-tama, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa di masa pandemi seperti ini. Karena di masa pandemi seperti ini sangat rentan bagi kita untuk tertular virus COVID-19. Adapun saran saya, yang pertama, jika kita berpergian, kita selalu menggunakan masker dan menjaga jarak kepada orang lain. Dan yang ketiga itu ada hand sanitizer. Kita harus selalu membawa hand sanitizer agar kita dapat terhindar dari COVID-19 pada saat kita memegang benda sesuatu. Yang pertama itu ada smoke detector. Apa sih fungsi dari smoke detector ini? Fungsi dari smoke detector adalah untuk mengetahui jika terjadinya kebakaran melalui asap kebakaran yang dihasilkan. Nah, smoke detector ini jika terjadinya kebakaran dan asapnya masuk ke dalam smoke detector tersebut, otomatis smoke detector tersebut akan berbunyi dan evakuasi akan segera dilakukan oleh perawat atau para security lainnya. Yang kedua itu ada APAR. Apa sih APAR ini? APAR adalah alat pemadam api ringan. Nah, APAR ini digunakan pada saat awal mula terjadinya suatu kebakaran di satu tempat. Jadi misalkan ada kebakaran dan apinya masih kecil, kita dapat memadamkannya dengan APAR. Lalu adapun tata cara penggunaan APAR, yang pertama itu Anda harus mengangkat APAR dari tempatnya. Yang kedua, Anda harus melepas pin pengaman yang ada di APAR. Dan yang ketiga, Anda harus mengarahkan pipa nozzle ke titik kebakaran. Yang keempat, Anda harus memencet tuas pada APAR agar APAR itu dapat memadamkan api tersebut. Yang ketiga, ada tangga darurat. Nah, tangga darurat ini sangat penting pada saat melakukan evakuasi. Kenapa? Karena kita tidak boleh evakuasi menggunakan lift. Nah, kalau kita menggunakan lift itu sangat berbahaya. Jika misalkan gini, jika kita terjadinya kebakaran di rumah sakit, lalu kita evakuasi menggunakan lift, bisa jadi saja listrik di tempat tersebut dapat mati dan kita malah terjebak di dalam lift. Jadi sebaiknya kita, jika terjadinya suatu bencana, kita harus selalu menggunakan tangga darurat yang tersedia di bangunan tersebut. Nah, setelah melakukan evakuasi, kita berkumpul dengan yang lainnya di master point. Pasti di suatu tempat atau di suatu bangunan tersebut ada master pointnya. Nah, pada saat kita melakukan evakuasi, sebaiknya kita tidak panik, karena panik justru membuat kita dalam kondisi yang berbahaya, karena kita terlalu over panik gitu. Jadi kita harus tetap tenang pada saat melakukan evakuasi, jangan panik, dan pasti ada petugas yang menyelamatkan kita pada saat terjadinya suatu bencana ataupun suatu kebakaran. Pada saat kita melakukan proses evakuasi, maupun itu proses evakuasi kebakaran atau bencana alam lainnya, yang pertama saya sarankan selalu membawa barang yang penting-penting saja. Kenapa? Karena agar kita dapat mudah pada saat melakukan proses evakuasi, jadi kita harus membawa yang penting-penting saja, seperti misalkan itu dompet, HP, ataupun berkas-berkas dokumen yang penting. Nah, sebaiknya pada saat melakukan proses evakuasi kita tidak membawa barang-barang yang terlalu berat atau berlebihan. Misalkan kita membawa guling, matras, bantal, baju, dan lain-lain, kita sebaiknya menghindari itu, karena itu dapat memperlambat proses evakuasi kita. Nah, untuk perempuan saya sarankan jika menggunakan sepatu heel
sepatu heelsnya itu dilepas karena itu sangat mempersulit wanita pada saat berlari. Dan bisa saja sepatu high heel itu dapat mencelakakan kita karena kita terpleset menggunakan sepatu itu pada saat melakukan proses evakuasi. Jadi saran saya sepatunya dilepas pada saat melakukan proses evakuasi. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terjadinya kekurangan pada materi saya kali ini, saya mohon maaf. Dan jika ada suara ribut-ribut yang kurang enak didengar, saya mohon maaf juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.